warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami dari buku Sistem Informasi Manajemen bab 6, yaitu dasar-dasar intelijen bisnis, database dan manajemen informasi oleh kelompok 5, Ferdi Gunawan, Muhammad Teguh Wibowo, dan Andani Kusuma dari Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning. Dasar-dasar intelijensi bisnis basis data manajemen informasi. Mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Sebuah sistem informasi yang efektif menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan bagi para penggunanya. Informasi yang akurat tidak memiliki kesalahan. Informasi yang tepat waktu dapat dipakai oleh pembuat keputusan ketika dibutuhkan. Informasi yang relevan artinya informasi itu sangat berguna dan tepat untuk jenis pekerjaan dan keputusan yang membutuhkannya. Prinsip-prinsip sistem manajemen basis data dan fitur basis data relasional. Sistem manajemen basis data atau database management system (DBMS) terdiri atas perangkat lunak yang memungkinkan dilakukannya pemusatan data dan manajemen data sehingga kegiatan bisnis mempunyai sumber yang konsisten untuk semua data yang dibutuhkan. Fitur yang paling penting dari DBMS adalah kemampuannya memisahkan tampilan data secara logis dan fisik. Pengguna bekerja dengan tampilan logis. DBMS mencari informasi sehingga pengguna tidak perlu memikirkan lokasi fisiknya. Basis data relasional adalah metode utama untuk mengorganisasikan dan memelihara data dalam sistem informasi saat ini. Basis data relasional menyusun data ke dalam tabel 2 dimensi dengan basis dan kolom yang disebut relasi. Prinsip-prinsip yang penting dalam perancangan basis data. Menggambar proses-proses bisnis dan kebutuhan pengambilan keputusan yang penting. Mendesain basis data membutuhkan rancangan logis dan rancangan fisik. Rancangan logis memodelkan basis data dari sebuah perspektif bisnis, model data organisasi. Mengevaluasi berbagai perangkat dan teknologi menyediakan informasi dari basis data untuk meningkatkan kinerja bisnis dan proses pengambilan keputusan. Alat yang tangguh tersedia untuk menganalisis dan mengakses informasi di dalam basis data. Gudang data menggabungkan data saat ini dan data terdahulu dari berbagai sistem operasional yang berbeda dalam sebuah basis data pusat yang dirancang untuk pelaporan dan analisis. Menilai peran kebijakan informasi, administrasi data, dan penjaminan kualitas data dalam manajemen sumber daya data organisasional. Mengembangkan lingkungan basis data membutuhkan kebijakan dan proses untuk mengelola data, organisasi, dan juga model data dan teknologi basis data yang baik. Kebijakan informasi yang formal mengelola pemeliharaan, distribusi, dan penggunaan informasi di dalam organisasi. Satu konsep pengorganisasian file, yaitu A. Masalah dengan lingkungan file tradisional, redundansi dan inkonsistensi, ketergantungan program data, kurangnya fleksibilitas, keamanan yang buruk, kekurangan dalam pembagian dan ketersediaan data. 2. Pendekatan basis data terhadap pengelolaan data. Basis data atau database adalah sekumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan redundansi data. Penggunaan pendekatan tradisional untuk mengajukan pengelolaan mendorong setiap area fungsional dalam perusahaan untuk mengembangkan aplikasi khusus dan file. Setiap aplikasi membutuhkan file data unik yang kemungkinan menjadi subset dari file master. 3. Sistem manajemen basis data. Bagaimana DBMS menyelesaikan masalah pada lingkungan file tradisional? DBMS relasional, operasi DBMS relasional, DBMS hierarkis dan jaringan, DBMS berorientasi objek. Pendekatan basis data terhadap pengelolaan data. Teknologi basis data banyak
Masalah dalam organisasi file tradisional. Basis data atau database adalah sekumpulan data organisasi digunakan untuk melayani aplikasi secara efisien dengan membesarkan data dan mengendalikan redundansi data. Sebuah sumber daya manusia, basis data menyediakan pandangan yang berbeda data, tergantung pada kebutuhan informasi pengguna. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Andani Kusuma. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ferdi, yaitu yang kelima, kapabilitas sistem manajemen basis data. Ada 4. Yang pertama, permintaan, dalam kurung, querying, tutup kurung, dan pelaporan. Yang kedua, merancang basis data. Yang ketiga, normalisasi dan diagram hubungan relasi entitas. Yang keempat, mendistribusikan basis data. Dan berikutnya yang keenam, nomor 6, menggunakan basis data untuk meningkatkan kinerja basis dan proses pengambilan keputusan. Ada 3, yaitu gudang data. Berikutnya pemrosesan analisis online atau online analytics processing atau OLAP. Berikutnya basis data dan web. Yang ketujuh, basis data DNA, senjata untuk memerangi kriminalitas atau ancaman terhadap kebebasan. Yang ada 3, ada 4. Yang pertama, apa saja keuntungan dari basis data DNA? Keuntungan dengan adanya gudang data basis DNA, aparat yang berwenang lebih mudah untuk mendeteksi kemungkinan para pelaku kriminalitas yang telah melakukan kejahatan atau tindakan kriminalitas lainnya. Yang kedua, masalah apa yang dimiliki basis data DNA? Basis data memiliki kelemahan tidak bisa mendeteksi secara pasti siapa yang melakukan kejahatan, karena DNA yang diteliti hanya meneliti siapa-siapa yang ditemui atau bersama korban sebelum kejahatan itu terjadi. Berikutnya, siapa yang harus menjadi bagian dalam basis data DNA nasional? Yang harus menjadi basis data DNA adalah seluruh warga negara, karena bisa saja pelaku kriminal datang dari orang-orang yang belum pernah melakukan tindakan kriminal atau kejahatan. Yang berikutnya, siapa yang harus dapat memanfaatkan basis data DNA? Yang dapat memanfaatkan basis data ini adalah pihak-pihak yang berwenang seperti Departemen Kepolisian, Departemen Pertahanan dan Keamanan suatu negara, karena hal ini bersifat rahasia. Yang ke-8, penggalian data. Jenis informasi yang dapat diperoleh dalam penggalian data. 2, ada 5. Yang pertama, asosiasi merupakan kemunculan yang dihubungkan dengan sebuah kejadian. B, dalam sekuen kejadian dihubungkan dengan waktu. C, klasifikasi dengan menggali pola yang menggambarkan kelompok yang beranggotakan sesuatu dengan memeriksa anggota-anggota yang ada dalam kelompok tersebut yang sudah diklasifikasikan dengan menyimpulkan serangkaian aturan. D, kluster mengklasifikasi ketika kelompok tidak teridentifikasi. E, ramalan menggunakan prediksi yang berbeda. 9, mengelola sumber data, menentukan kebijakan informasi dengan menentukan aturan-aturan organisasi dalam pembagian, penyebaran, perolehan, standarisasi, klasifikasi, dan penyimpanan dari informasi. Kebijakan informasi menjelaskan prosedur dan akuntabilitas yang spesifik, mengidentifikasi informasi dapat saling dibagikan, di mana informasi dapat didistribusikan, siapa yang bertanggung jawab memperbaharui dan memiliki informasi. Terima kasih.
Berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Teguh Wibowo. Selamat siang teman-teman sekalian. Di sini saya ingin menyampaikan menyampaikan tugas dari bab 6 yang merangkum satu bab untuk kami pastikan dari rangkuman tersebut untuk diambil intisari dari bab 6 tersebut. Adapun bab 6 ini isinya yaitu dasar-dasar intelijen bisnis, database, dan manajemen informasi. Jadi saya ingin menyampaikan yaitu bagian 10, memastikan kualitas data, yaitu menerapkan prinsip-prinsip yang penting dalam perancangan basis data, yaitu mendesain basis data membutuhkan rancangan logis dan rancangan fisik. Rancangan logis memodelkan basis data dari setiap perspektif bisnis. Model data organisasi seharusnya menggambarkan proses bisnis dan kebutuhan mengambil keputusan yang penting. Proses pembuatan data yang penting itu stabil, fleksibel, dan adaptif dari sekelompok data yang rumit ketika merancang basis data yang relasional disebut normalisasi. Adapun basis data relasional yang dirancang dengan baik tidak akan mempunyai hubungan yang banyak. Seperti itu. Kemudian mengevaluasi berbagai perangkat dan teknologi penyediaan informasi dari basis data untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Berbagai alat yang tangguh tersedia untuk menganalisa dan mengakses informasi di dalam basis data, gudang data, menyambungkan data saat ini dengan data yang terdahulu dari berbagai sistem rasional yang berbeda dalam sebuah basis data pusat yang dirancang untuk pelaporan dan analisis. Gudang data mendukung analisis data atau multidimensi, juga dikenal sebagai pemrosesan, analisis online atau online analysis processing atau disebut OLAP. OLAP merepresentasikan hubungan di antara data seperti struktur multidimensi yang dapat dilihat sebagai kubus data dan kubus di dalam kubus data, sehingga analisis data yang sangat rumit dapat dilakukan. Tadi yang nomor 11 ya. Yang ini 12. Menilai peran kebijakan informasi, administrasi data, dan penjamin kualitas data dalam manajemen sumber daya data organisasional. Mengembangkan lingkungan basis data membutuhkan kebijakan, data prosedur untuk mengelola data, organisasi, dan juga model data dan teknologi basis data yang baik. Kebijakan informasi yang formal mengelola pemeliharaan, distribusi, dan pengelolaan informasi di dalam organisasi. Dalam perusahaan besar, administrasi data formal bertanggung jawab atas kebijakan informasi dan juga perencanaan data, yaitu mengembangkan kamus data dan memantau penggunaan data dalam perusahaan. Yang ke-13, DBMS, Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS, atau disebut juga Database Management System, yaitu adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai atau membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. DBMS ini dapat juga digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda, yaitu keamanan, independensi, kongruensi atau data sharing, integritas, pemulihan, kamus atau katalog sistem, terus yang kemudian perangkat produktivitas. Adapun keunggulan DBMS antara lain seperti berikut. Yang pertama itu
mengurangi duplikasi data atau data redundansi. Kemudian menjaga konsistensi dan integritas data, meningkatkan keamanan data, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data, meningkatkan produktivitas para pengguna data, memudahkan pengguna dalam menggali informasi dari kumpulan data, meningkatkan pemeliharaan data melalui independensi data, kemudian meningkatkan pemakaian bersama dari data, kemudian meningkatkan layanan backup dan recovery data. Terus yang terakhir, mengurangi konflik antar pengguna data. Nah, tadi keunggulan, ini ada kelemahannya, antara lain memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal. Kemudian memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal atau disk maupun internal atau memori agar DBMS dapat bekerja cepat dan efisien. Kemudian harga DBMS yang handal biasanya sangat mahal. Kebutuhan akan sumber daya atau research biasanya cukup tinggi. Konversi dari sistem lama ke sistem DBMS terkadang sangat mahal. Samping biaya pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, diperlukan pula biaya pelatihannya. Apabila DBMS gagal menjalankan misinya, maka tingkat kegagalan menjadi lebih tinggi karena banyak pengguna yang bergantung pada sistem ini. Kemudian yang terakhir, beberapa DBMS yang terkenal yaitu arsitektur DBMS. Bukan salah satu tujuan dari DBMS adalah untuk menyediakan sarana antarmuka atau interface dalam mengakses data secara efisien tanpa harus melihat kerumitan atau detail tentang cara data direkam dan dipelihara. DBMS sendiri memiliki arsitektur untuk melakukan abstraksi dari data sehingga dapat diperoleh independensi data program, yaitu level eksternal atau external level, atau level pandangan view level, kemudian level konseptual level, level internal level, atau level physical level. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini pengguna atau user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan atau view yang berbeda dari user yang lainnya. Level konseptual adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Sedangkan level internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, ataupun bit. Untuk session yang terakhir ini menutup ataupun kesimpulan dari bab 6 ini, yaitu dasar-dasar intelijen bisnis, database dan manajemen informasi ini, yaitu sistem manajemen basis data, database management system atau DBMS, terdiri atas peranti lunak yang memungkinkan dilakukannya pemusatan data dan manajemen data sehingga kegiatan bisnis mempunyai sumber yang konsisten untuk semua data yang dibutuhkan. Fitur yang paling penting dari DBMS ini adalah yaitu kemampuannya memisahkan tampilan data secara logis dan fisik. Pengguna bekerja dengan tampilan logis. DBMS mencari informasi sehingga pengguna tidak perlu memikirkan lokasi basicnya. Basis data relasional adalah metode utama untuk mengorganisasikan dan memelihara data dalam sistem informasi saat ini. Basis data relasional menyusun data ke dalam tabel 2 dimensi dengan baris dan kolom yang disebut relasi. Jadi cukup sekian rangkuman dari bab 6, yaitu
dasar-dasar intelijen bisnis, itu database dan database dan manajemen informasi. Nah, di bab ini mungkin ada pertanyaan studi kasus pada bab 6 ini, yaitu dasar-dasar intelijen bisnis, database dan manajemen informasi. Adapun pertanyaan adalah yaitu mengapa database pelanggan dapat menjadi begitu bermanfaat bagi perusahaan yang digambarkan dalam kasus ini. Oke, kita jawab langsung. Database pelanggan dapat menjadi begitu bermanfaat bagi perusahaan yang digambarkan dalam kasus ini karena sebagai tempat penyimpanan data tunggal yang mendukung kelancaran rangkaian bisnis tersebut, memutuskan untuk mengganti sistem lawas mereka dengan perangkat lunak terintegrasi yang menyertakan dan dukungan data atau warehouse untuk menunjang kinerja pelaporan di seluruh perusahaan. Solusi baru ini juga memberikan penghematan biaya di bidang pengelolaan dan penyimpanan data secara signifikan sekaligus mendongkrak kinerjanya. Dengan sistem yang lebih ringkas dan data yang lebih minimal untuk dikelola, menghemat biaya manajemen hingga 50% dan menghemat biaya penyimpanan hingga 45%. Teknologi baru yang diimplementasikan dalam pengelolaan database memproses transaksi 30% lebih efisien. Dengan penghematan tersebut mampu menjangkau sumber-sumber lain guna menganalisa informasi untuk memperluas wawasan dalam melayani nasabah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada klien atau pelanggan. Nah, masih pertanyaan yang nomor 1, yaitu apakah yang akan terjadi jika perusahaan tidak mempertahankan data pelanggan mereka dalam database? Jadi jawabannya adalah yang akan terjadi jika perusahaan tidak mempertahankan data pelanggan mereka dalam database, kinerja bisnisnya akan terhambat oleh sistem informasi yang kuno yang menjadikannya sangat sulit untuk menggunakan data secara efisien untuk kinerja operasional dan pelaporan. Seiring berjalannya waktu, berbagai departemen memiliki sejumlah besar aplikasi untuk mendukung proses administrasi, sumber daya manusia, dan akuntansi yang tidak saling terintegrasi. Sistem-sistem yang saling terisolasi ini sungguh memakan waktu dan sangat mahal untuk digunakan dan diperbarui. Setiap sistem tersebut banyak menyimpan data historis yang berbeda-beda satu sama lainnya. Bagian-bagian data yang sama seperti nama pelanggan akan ditemukan pada banyak sistem yang berbeda, namun menggunakan ejaan, terformat atau pembawaan pada waktu yang berbeda. Mengakses data dari berbagai sistem yang berbeda ini sangatlah sulit untuk dilakukan dan sangat menghambat prosedur pelaporan dan pengambilan keputusan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 tadi, berupa ringkasan dari bab 6, yaitu dasar-dasar intelijen bisnis, yaitu database dan manajemen informasi. Ikut dengan pertanyaan studi kasus, itu satu studi kasus saja yang kami dapat tampilkan hari ini. Adapun dari kelompok 5 yaitu Andika Kusuma, Ferdi Gunawan Sirait, dan saya sendiri M. Teguh Wibowo. Terima kasih. Wassalam.